Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru hebat, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil pelatihan pemanfaatan platform dan literasi teknologi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta hari Selasa kemarin tanggal 14 Maret 2023 yang bertempat di Aula X Korwil 2 Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Pada kesempatan ini, kenapa saya membuat dalam bentuk video pemaparannya, karena saya yakin, termasuk saya sendiri, tidak mungkin akan sekali lihat langsung bisa mengoperasikan aplikasi yang akan kita pelajari nanti. Untuk itu, untuk membantu rekan-rekan semua, saya membuat video ini. Baiklah, langsung kita mulai. Aplikasi yang akan kita gunakan nanti adalah aplikasi yang bernama Canva. Untuk Canva sendiri bisa diakses melalui dua cara, yaitu lewat HP, Android, dan melalui website. Di sini kita akan menggunakan web untuk masuk ke aplikasi Canva. Oke, untuk membukanya, Bapak Ibu bisa buka melalui web browser, bisa Google Chrome ataupun Firefox, Mozilla Firefox. Kita pilih salah satu, lalu kita ketikkan canva.com. Oke, kalau sudah ada, kita pilih. Kemudian setelah di tampilannya ini, kita login. Kita klik login bagian kanan atas. Lalu kita masuk dengan continue with Google, pilih continue with Google. Setelah itu kita pilih akun yang akan kita masukkan, karena kita sebagai guru, maka kali ini kita memakai akun ID belajar guru yang sudah kita punya. Masuk, kita pilih. Nah, ini. Oke, ini adalah tampilan halaman depan dari aplikasi Canva, di mana banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di dalamnya. Untuk kali ini, seperti yang pelatihan kemarin, yang akan kita buat adalah sebuah aplikasi pembelajaran yang bisa kita share ke murid atau rekan guru. Sebagai contohnya, pertama-tama yang akan kita lakukan, kita pilih buat desain. Kita klik bagian kanan atas, lalu tuliskan di kolom pencarian ini, kita tuliskan sampul buku. Nah, oke, kalau ada kita klik. Nah, di sini kita dibawa ke halaman edit ya, halaman pengeditan, di mana kita akan memulai lembar kerja kita di sini. Seperti yang bisa dilihat di bagian kiri, ini terdapat banyak sekali pilihan desain yang bisa kita pilih. Terserah mau pilih yang mana. Kita pilih, karena banyak sekali, kita banyak pilihan di sini. Oke, ini bisa kita pilih. Oke, ini bisa kita jadikan halaman awal. Lalu setelah kita pilih desain yang sebagai halaman awal ini, langkah berikutnya adalah kita mengganti tulisan yang ada di situ dengan tulisan yang kita kehendaki. Misalkan kita tulis
materi siklus air atau terserah materi yang akan Bapak Ibu gunakan. Ini hanya ambil saya sebagai contoh materi kelas 4, yaitu siklus air. Setelah kita ketikkan di sini, jika kita ingin membuat tulisannya ini lebih besar, kita bisa pilih langsung di sini, kita pilih, ataupun ini bisa di sini, atau ini kita klik tombol plusnya ini. Jika ingin mengganti hurufnya, kita bisa pilih di bagian ini. Nanti kita akan dibawa ke beberapa macam huruf, misalkan ini, atau yang lain, terserah, monggo, terserah yang dikehendaki yang mana. Misalkan ini juga bisa. Lalu setelah itu kita bisa merubah warnanya. Jika tidak kelihatan, kita ubah warnanya di sini, kita pilih misalkan hitam. Kita pilih hitam. Hitam ya. Kalau sudah, misal ini terlalu besar, kita bisa mengecilkan ini gambarnya ini dengan cara kita tarik bagian sudut-sudutnya. Ini bisa kita geser jika posisinya tidak di tengah. Lalu kita bisa menambahkan tulisan lagi, yaitu dengan cara kita bawa kursor ke arah kiri. Ada beberapa menu di arah kiri ini, kita pilih yang teks. Kemudian kita pilih beberapa pilihan di sini, misalkan ini. Lalu kita tuliskan apa yang akan kita tulis. Misalkan siklus materi IPAS. Kita tuliskan di sini, kita taruh dengan cara kita menggesernya di bagian ini ada panah, plus ini, jangkar ini ya. Kemudian setelah kita tuliskan, misalkan kita ingin memberikan efek pada tulisan ini, kita pilih efek. Kemudian di sini ada beberapa pilihan efek, lalu kita pilih terserah yang mana. Saya akan mencoba pilih yang ini. Untuk warnanya kita bisa ganti, misalkan kita mau warna ini, kita bisa ganti. Kemudian kita bisa menambahkan lagi tulisan di sini, misalkan kelas 4. Kita taruh di sini. Kita bisa, untuk pilihan diberi efek atau tidak itu terserah rekan guru semuanya ya. Mau diberi dibuat efek atau tidak. Setelah itu kita bisa tambahkan lagi di sini. Misalkan kita beri nama. Di sini misalkan ini tidak kelihatan atau ini terlalu besar, kita bisa memperkecilkannya ini, atau misalkan terlalu kekecilan, kita bisa membesarkannya di sini. Kita tekan terus tombol plus, lalu kita taruh di sini. Misalkan tidak kelihatan, kita ubah warnanya, warna tulisannya ke warna yang lebih terang ini ya.
Oke, kita ubah di sini. Oke, selanjutnya jika Bapak Ibu guru semua merasa tampilan untuk halaman awal ini sudah, lalu kita bisa menambahkan ke halaman berikutnya, yaitu dengan cara kita klik tombol tambah halaman di bawahnya. Lalu misalkan kita tidak ingin halaman kedua ini polos saja, kita bisa pergi ke klik di sini desain bagian kiri atas. Kita bisa pilih beberapa di sini ya, seperti tadi, beberapa template gambar yang mana yang kita pilih, mana yang kita suka. Misalkan kita pilih, kita bisa menyesuaikannya ya, dengan warnanya biar menarik. Kita sesuaikan warnanya, jadi lebih enak dilihat. Atau mau misalkan ini tidak cocok, bisa kita buang, kita ganti lagi di sini. Terserah mau pilih yang mana. Terserah dia mau pilih yang mana. Bisa ini misalkan kita ambil yang objek ini ya, ini kita sesuaikan. Oke. Nah, ini ya, karena ini bisa kita ganti-ganti, kita geser-geser. Lalu kita tuliskan di sini ya. Halaman pertama kita bisa tuliskan, kita bisa membuang tulisan yang tidak kita gunakan, misalkan ini. Kemudian ini kita bisa buang, kita buat di sini misalkan daftar isi. Oke. Dan ini bisa kita edit Bapak Ibu. Ini bisa kita sesuaikan, misalkan kita tarik ke atas ini. Kemudian ini kita naikkan di sini ya. Lalu ini sekiranya ini kok kurang gimana atau ke aneh ya, misalkan ini kok enggak ini, bisa kita ubah warnanya dengan cara nih di sini menyesuaikan warna yang di bawahnya. Ini bisa kita cari di sini warnanya yang sesuai. Tinggal kita main. Nah, misalkan di sini mendekati. Nah, kita bisa cari di sini. Ini kurang lebar, bisa kita lebarkan. Untuk tulisannya bisa kita taruh geser. Untuk memposisi kanan kiri, kita perataan ini bisa pilih yang bagian atas. Oke. Lalu setelah itu kita tuliskan lagi, caranya yang sama, yaitu kita pilih menu teks, kemudian kita pilih ini, kita tuliskan, misalkan kita membuat daftar isinya berisi materi, misalkan tulisannya kita ubah lebih menarik, terserah monggo yang mana. Mau ini materi, yang terpenting bisa dibaca ya. Ini materi, kemudian
kita bisa pilih lagi video. Bisa tulis lagi latihan soal ini ya. Untuk memperpanjangnya bisa seperti ini, kita sesuaikan. Jika misalkan dikira ini tulisannya tidak jelas, kita bisa ubahnya lagi ke pilihan huruf yang lain. Oke, misalkan ini ya. Nih, mungkin ini akan lebih jelas. Ini kita klik yang di bagian kiri, dan terakhir kita tulis lagi profil. Oke, kita pilih, diusahakan untuk membuat sebuah aplikasi ini kita jangan terlalu banyak hurufnya. Kalau diusahakan satu sejenis, atau misalkan mau gonta-ganti huruf cukup 2 atau 3. Nah, setelah itu agar menarik, kita bisa memberikan ini efek ya, seperti langkah tadi. Kita klik efek bagian atas, lalu di kirinya ini kita pilih terserah, kemudian ini ya, bisa seperti ini. Atau misalkan Bapak Ibu guru menghendaki cara lain, kita bisa menambahkan elemen, yaitu ketik di sini misalkan abstrak. Nah, di sini akan tampil beberapa gambar grafis, bisa kita pilih. Misalkan kita mau yang ini. Nah, ini kita letakkan di sini. Oke, kayak gitu. Kemudian kita bisa lagi meletakkannya, pilih gambar yang lain. Nah, ini misalkan kita pilih di sini. Kita kecilkan dengan cara yang sama, yaitu bulatan putih. Oke. Kemudian di sini bisa kita tambah lagi mana yang kita pilih. Misalkan ini. Oke. Misalkan ini bisa kita ganti dengan warna yang lain. Misalkan kita ganti hijau juga bisa. Nah, oke. Lalu selanjutnya, jika kita ingin memberikan icon dari setiap ini daftar isi ini, kita bisa pilih elemen, kemudian kita tulis. Misalkan untuk materi kita tuliskan misalkan buku, nanti akan tampil gambar grafis banyak sekali yang bisa Bapak Ibu pilih. Misalkan saya memilih ini ya. Ini untuk buku. Kemudian video, kita bisa pilih kamera video, bisa terserah mau pilih yang mana, banyak sekali pilihannya. Misalkan ini bisa kita letakkan di sini, kita sesuaikan, kita kecilkan, caranya sama ya, kita tarik. Lalu setelah itu misalkan ini kita turunkan agak ke bawah. Oke, kita latihan soal, kita beri misalkan kertas.
kertas soal itu, atau yang lain terserah, monggo. Misalkan ini kita taruh di sini, atau nanti Bapak Ibu guru bisa explore sendiri mana yang disukai. Oke, kita turunkan dulu agar tidak terlalu berjejal. Kemudian untuk profil ini bisa dipilih, misalkan guru itu juga ada gambar guru, ini banyak sekali, bisa seperti ini. Misalkan yang mau pakai hijab atau tidak bisa dipilih, misalkan ini. Oke, bisa ditempelkan di sini. Oke. Nah, kalau dirasa cukup, untuk desainnya kita bisa pergi ke halaman berikutnya, yaitu misalkan mau sama dengan desain di halaman kedua ini, kita bisa dengan cara ini, duplikat halaman. Kita pilih kursornya ke atas, yang ada tanda plusnya ini kita klik, nanti akan halaman 3-nya itu akan backgroundnya itu sama persis dengan halaman 2. Nah, tinggal kita mengubah isinya, menghapus isinya. Ini ya, kita menghapus isinya. Tinggal kita menghapus isinya di sini ya. Ini di sini. Nah, ini kita hapus semuanya. Oke. Misalkan untuk sekalian, misalkan ini ya, kalau mau mencari halaman lagi, bisa caranya sama seperti tadi ya, tambah halaman, lalu pilih desain yang mana akan kita gunakan. Saya lebih suka yang ini. Oke, biar nanti sama. Oke, karena tadi di daftar isi ada 4 ya, saya buat 1, 2, 3, tambah 1 lagi, 4. Oke, kemudian di sini kita isi per halaman materi, kemudian ada yang kedua, ada video. Yang kedua, latihan soal. Sebentar, latihan soal. Yang terakhir adalah profil. Oke. Untuk materinya ini, kita bisa memberikan terserah apa, misalkan anak bertanya, misalkan kayak gini. Nah, ini seperti anak bingung kayak gini ya. Lalu dia bertanya, apa itu? Kita berikan teks. Ini. Oke. Nah. Ya, misalkan sini. Oke. Ya, di sini. Oke, di sini ada seorang anak yang bingung. Misalkan kita buat efek seperti itu. Oke. Lalu
kita bisa mempersiapkan materinya. Oke, materinya bisa kita, kalau ada, bisa langsung diketik. Kalau tidak ada, karena ini hanya simulasi, kita ambil dari internet saja. Sini kita copy, lalu kita kembali ke pekerjaan kita tadi, ya. Sini kita paste. Oke. Karena misalkan ini ya, kok tampilannya kecil sekali, Bapak Ibu bisa ke sini, ke bagian bawah, kita besarkan tampilannya biar terlihat. Nah, kemudian ini bisa kita besarkan lagi. Nah, menyesuaikan ya, misal besaran jadi kecil. Ini. Oke. Kita bawa ke sini. Terus air, ini kita bisa. Misalkan ini buat mana ya? Nih, siklus air. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa menyusun materinya, karena hanya contoh, sekali lagi ini hanya sedikit saja, tidak apa-apa. Lalu kita ke halaman berikutnya, ke halaman video. Untuk halaman video ini, kita pergi ke bagian kiri, yaitu kita pilih aplikasi. Kemudian di bagian pencarian ini kita tuliskan, kita ambil videonya dari YouTube. Kita klik tulis YouTube, lalu kita pilih ikonnya di sini YouTube. Lalu di sini kita pilih cari, ketikan materi kita. Misalkan siklus air. Oke. Kita enter. Lalu di sini akan disajikan beberapa materi yang terkait dengan keyword kita, siklus air. Misalkan kita pilih ini. Nah, kita klik bagian ini yang kita pilih. Nah, nanti otomatis akan muncul di halaman editing kita. Kemudian kita bisa merubahnya, membesarkannya dengan cara ditarik kiri kanan seperti tadi. Ini cara memasukkan. Misalkan Bapak itu mau menambahkan teks di sini, bisa caranya sama, diberikan teks. Oke. Kemudian setelah kita menambahkannya, kita ke halaman berikutnya, yaitu ke latihan soal. Untuk latihan soal kali ini, kemarin yang dijelaskan adalah kita menggunakan sebuah aplikasi pembuat soal, yaitu Wordwall. Caranya kita buka tab baru, kemudian kita tulis Wordwall di sini, kita klik. Nah, kita akan dibawa ke ini pencarian Google. Di sini kita klik yang wordwall.net. Nah, ini punya saya ini ya. Ini saya sudah login sebelumnya, namun misalkan saya coba keluar dulu. Oke, jika Bapak Ibu guru belum login, nanti tampilan awalnya adalah seperti ini. Lalu klik mulai. Nah, untuk loginnya, untuk masuknya, kita pilih ke halaman ini, Sync with Google. Di sini, misalkan Bapak Ibu tampilan awalnya berbahasa Inggris dan ingin mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia, pilih yang bagian kanan atas ini, nanti dipilih bahasanya Indonesia. Nah, ini kalau sudah kita masuk dengan Google, kita pilih akun ID kita.
bisa menggunakan akun ID. Nah, karena ini saya sudah membuatnya kemarin, makanya ini ada isinya ya. Jika belum, nanti langkah pertama adalah Bapak Ibu misalkan bisa membuat folder baru. Klik folder baru di sini, ketikkan nama foldernya, misalkan materi siklus air. Oke, nah di sini kenapa default folder nanti misalkan, jadi kalau kita membuat beberapa materi di sini kita bisa menyimpannya per materi. Kemudian setelah kita membuat materi, membuat folder, kita buka foldernya ya. Klik di sini, lalu kita ke buat aktivitas yang di sini yang atas ada warna biru, kita klik di sini. Oke. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan disajikan beberapa template game permainan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Di sini kenapa ada dua warna, yang satu terang, yang satu tidak terlalu terlihat, karena yang di bawah ini yang naikkan level bagian ini adalah yang pro, kita harus bayar. Di sini Bapak Ibu guru banyak sekali yang bisa digunakan. Misalkan kita akan menggunakan ini permainan pencocokan, kita pilih ini ya. Kemudian lalu kita tulis judul aktivitasnya, yaitu misalkan soal siklus air. Kemudian kita tulis instruksinya di sini, misalkan cocokkan pernyataan dan jawaban ini dengan benar. Lalu misalkan di sini kita tulis beberapa soal di bawahnya, contohnya saja ya, evaporasi. Kemudian di sini ada kondensasi, presipitasi. Oke, nah ini di sini di sebelah kanannya ini adalah jawaban dari yang di sebelah kiri. Misalkan di sini definisinya adalah penguapan dari sungai atau air laut. Lalu sebelah kanannya adalah kondensasi, pengertian dari kondensasi. Kan awan, misalkan seperti itu. Turun hujan, seperti terserah, nanti sesuaikan materi Bapak Ibu. Lalu kalau sudah, kita klik selesai. Baiklah, jika sudah, ini kita klik mulai. Misalkan, nah kayak gini, kondensasi. Nah, aku kirim jawaban. Nah, nanti akan otomatis membenarkan sendiri. Itu nanti skor permainannya juga ada. Oke. Kemudian kalau sudah kita bagikan, kalau sudah kita buat, nah di sini kalau sudah pilih yang publikasikan. Oke, nah di sini akan ada link, lalu kita salin linknya, kita terus ke Canva tadi yang di bagian edit, kita pastekan link tersebut ke bagian ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik aplikasi, lalu untuk menyematkannya kita menggunakan embed. Nah, tulis embed. Kalau kita pilih ini ikonnya biru, lalu
kita klik. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Di bagian putih ini kita pastekan link yang sudah kita salin tadi, kemudian klik tambahkan ke desain. Oke. Lalu kita tunggu sebentar dan ini sudah muncul papan permainannya tadi yang bisa nanti kita sharekan ke anak-anak. Lalu halaman berikutnya untuk tidak hanya satu saja ini, Bapak Ibu, kalau ada aplikasi pembuat soal lainnya bisa dengan cara yang sama. Kemudian ke profil. Untuk profil ini bisa Bapak Ibu tuliskan seperti biasa, nama, gini ya. Bentar. Nama, misalkan, kemudian bisa dituliskan lagi, kita tarik ya. Oke. Ke nama sekolah, jabatan ya, misalkan jabatan guru kelas 4. Kemudian kita bisa tambah lagi di sini, kita tuliskan lagi nama sekolah SDN Danu Kusuman, misalkan seperti itu. Kita bisa edit. Dan ini kurang tebal, bisa kita tebalkan. Oke. Misalkan untuk isi dari profil ini silahkan Bapak Ibu guru sendiri yang menyesuaikan mau diberikan tulisan apa. Misalkan ini terlalu besar, bisa kita kecilkan sehingga muat. Misalkan kita tulis 56, sekiranya kebesaran kita buat ke 42. Ini juga disesuaikan sama 42, 42. Oke. Itu untuk sebagai contoh, cukup itu saja. Kemudian di sini kita bisa tambahkan foto profile. Jadi caranya bagaimana? Kita pergi ke bagian kiri lagi, ke menu yang sebelah kiri, klik ke unggahan, lalu unggah file, klik unggah file, kita pilih di mana kita meletakkan foto kita. Kalau sudah, kita open. Karena di sini sudah ada, ya nanti setelah tadi di open, nanti ada proses di sini masuk ke menu unggahan ini. Kalau sudah, kita bisa klik fotonya tadi di sini. Bisa kita perkecil dulu. Nah di sini ya. Kemudian kita kecilkan di sini. Jika ingin kita sekiranya mau membuat bingkai di foto, bisa kita beri bingkai. Kita pergi ke menu elemen, lalu kita pilih bingkai. Di sini banyak sekali, kita bisa memilihnya yang mana bingkai yang akan kita gunakan. Nah, misalkan ini. Nah, kita untuk memasukkan foto ke bingkai ini, kita usahakan ukurannya sama agar bisa masuk. Ini ya, kalau mau merubah ukuran itu yang ini saja, yang bulatan. Ya, bulatan ini saja. Nah, ini kan belum ya. Nah, nih. Lalu kita geser fotonya ke bingkai tadi. Udah selesai. Nah, ini misal kebesaran kita tulis. Oke, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Misalkan di sini mau diberi, oke, ini ya. Oke.
tambahan lagi, misalkan ini, biar lebih menarik mungkin bisa kita tambahkan di sini ya. Ya, ini bisa, dan seterusnya bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Oke, nah ini sudah. Nah, untuk selanjutnya sudah sampai ke tahap profile. Selanjutnya adalah kita membuat ikon-ikon tombol untuk kita linkkan. Yang halaman pertama kita bisa membuat tombol start, yaitu kita pergi ke elemen, lalu kita tuliskan start. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa pilih mana yang kira-kira menarik. Misalkan di sini ya. Oke. Sel ini bisa digeserkan ke sini. Nah, ini bisa diklik start. Kemudian ini bisa diklik tombol next atau halaman berikutnya ya, tombol next. Misalkan ini di sini. Ini kita tulis di sini, kita letakkan di sini. Kita copy. Kemudian kita pastekan di halaman berikutnya. Oke. Biar kita lihat, kita kecilkan, tidak apa-apa. Oke, ini ya. Oke, kemudian kita pastekan lagi. Oke, kita pastekan lagi. Oke, karena bagian terakhir kita akan ke tombol back. Banyak yang bisa kita pilih di sini. Ada. Misalkan kita pilih ini, atau misalkan ini tidak cocok, bisa ganti. Nih, biar menyesuaikan yang di atas, kita pilih yang ini. Kemudian untuk bisa tambah lagi, bisa kita pilih tombol home. Tuliskan home, yaitu nanti kita pilih yang di nih. Kita klik home di sini. Oke, sini home. Kita sesuaikan besarnya. Kita copy ini. Sebentar. Kita klik yang di sini. Home. Oke. Kemudian ini sini, kemudian ini. Oke, nah tahap selanjutnya yaitu kita membuat link dari beberapa icon tombol tadi. Caranya gimana? Yaitu dengan cara ini, kita klik gambar yang sudah kita sematkan tadi. Kemudian di sini ada 3 titik. 3 titik kita klik, lalu kita pilih tautan. Kemudian kita pilih yang akan kita tautkan karena ini halaman awal.
Yang akan kita mulai adalah ke halaman oh iya Bapak Ibu, maaf, sebelumnya kita hapus dulu ya. Untuk sebelum kita melakukan link, kita tuliskan dulu biar mempermudahnya. Kita tuliskan dulu judul per halaman, misalkan ini halaman awal, tulis awal gitu saja. Kemudian ini yang kedua daftar isi, kemudian yang ketiga materi, yang keempat adalah video, yang kelima latihan soal, terakhir profil. Baiklah, ini sudah semuanya. Lalu kita tuliskan di sini, kita klik start, kita tautkan ini tadi yang sudah kita tulis. Nah, di sini mempermudah kita mencari yang akan kita tautkan. Daftar isi selesai. Kemudian ke ini naik, kita tautkan. Nih, klik tombol tautan di sini. Kita pilih ke halaman berikutnya, yaitu materi dan seterusnya sampai ke profile. Baiklah, demikian dulu untuk tutorialnya. Ini nanti sama caranya sampai ke bawah, sama juga. Ini ke home, berarti misalkan ke home ini yang kita tautkan adalah berarti yang daftar isi. Oke, selesai. Nanti untuk misalkan ini mau kita buat linknya juga bisa Bapak Ibu, mau pilih yang gambar atau tulisannya, sama caranya kita contohkan satu dulu. Misalkan ini materi, berarti kita tautkannya ke halaman materi, demikian seterusnya. Nah, sama semua caranya. Nah, setelah ini lalu langkah selanjutnya apa? Yaitu semuanya saja sudah selesai, yaitu kita bagikan dengan cara ini. Kita klik ya, bagikan, lalu gini, pilih yang punya tautan, kemudian ini hanya bisa nonton, kemudian salin tautannya. Kemudian misalkan untuk menyimpan tautan ya, Bapak Ibu bisa menyimpannya di notepad. Caranya bagaimana? Klik di tombol search ini bagian bawah, terus cari notepad, misalkan sudah ada tinggal diklik. Nah, kita pastekan di sini, kita simpan di notepad. Kita save as dulu ya. Save as dulu, misalkan ini kita dokumen ya, disimpan. Ini materi siklus air link misalnya. Kita save. Kemudian bisa Bapak Ibu lihat semuanya, ini linknya itu begitu panjang. Kita bisa memperpendeknya Bapak Ibu, jangan khawatir, biar tidak kesusahan ketika kita bagikan, yaitu dengan cara kita klik tab baru, kemudian kita tulis di sini GG. Nah, ini titik GG ini kita enter. Nah, akan tampil halaman awal seperti ini, lalu kita pastekan linknya tadi. Jika ini link bawaan ya, misalkan kita ingin mengubahnya, kita klik ke custom size, lalu gini, misalkan ini kita tulis materi siklus air 4
Jangan memakai spasi ya Bapak Ibu, kalau diusahakan. Ini kita kasih gini aja, karena kalau pakai spasi nggak bisa. Oke, kita klik search. Nah, ini berarti kalau sudah ada warna kuning, berarti ini bisa kita gunakan. Lalu tinggal kita mengkopinya dan kita membagikannya melalui WA. Baiklah, demikian tadi paparan saya tentang materi pelatihan kemarin. Untuk kita keluarnya, jangan khawatir, kita bisa langsung ke beranda. Di sini ya, misalkan kita logout, kita keluar, kita mau mengedit lagi, desain kita sudah otomatis tersimpan di sini, jangan khawatir. Demikian, terima kasih, semoga pemaparan ini bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.